Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Veswarisa Duwiasa, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 178 Palembang. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofi sejarah Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran hingga modul 1.2 ini tersebut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dengan merefleksi menggunakan model aktif. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 dan kaitan antara modul 1.1 serta modul 1.2 yang saya pilih. Ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Artinya di sini, jika peserta didik diibaratkan sebagai benih padi yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tersebut menjadi benih jagung. Itu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku petani. Sedangkan momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saat saya mengetahui seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik peserta didik saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua, sebagai coach dan mentor bagi guru lain, yang ketiga, sebagai pendorong atau kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan yang terakhir kelima adalah penggerak komunitas. Artinya, di sini saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara yang kedua, mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada peserta didik, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa mengibaratkan diri saya bagaikan orang yang tertidur panjang, kemudian bangun karena disiram air 1 ember. Artinya di sini saya merasa terkejut, kaget, dan bersalah karena selama ini saya hanya menuntut peserta didik tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik dan minat belajarnya. Setelah saya mendapatkan ilmu-ilmu baru dari mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa senang. Saya akan merubah laku yang saya salah terhadap peserta didik, saya akan merubah dan saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya, saya tidak lagi akan menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek yang ada pada peserta didik.
media pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada peserta didik mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran yang tidak ampuh. Yang kedua, setiap peserta didik saya anggap sama, sehingga saat saya mengajar di kelas, saya memperlakukan mereka sama tanpa memikirkan minat dan bakat belajar peserta didik. Dan sekarang saya berpikir bahwa peserta didik terlahir dengan kekuatan kodrat masing-masing dan setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun peserta didik agar memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar. Yang terakhir adalah yang keempat, penerapan ke depan atau rencana ke depan yang akan saya lakukan. Adapun pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai-nilai guru penggerak pada diri saya antara lain. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta konsisten melakukan refleksi pembelajaran. Artinya di sini, kedepannya saya akan merancang pembelajaran di kelas itu yang berpusat pada peserta didik dan merefleksi apa yang perlu saya perbaiki dari rancangan kegiatan yang telah saya lakukan. Yang kedua, saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan guru baik satu sekolah maupun luar sekolah terkait inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Artinya di sini saya akan menjalin kolaborasi bersama rekan guru baik itu satu sekolah maupun itu luar sekolah dengan aktif mengikuti komunitas belajar atau kelompok kerja guru dalam kecamatan. Yang ketiga, saya akan mengikuti berbagai pelatihan atau workshop, baik secara daring maupun secara luring. Demikianlah dapat saya sampaikan. Marilah kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadilah guru yang pembelajar yang selalu ingin belajar mulai dari diri dan dapat memberikan contoh pada teman sejawat serta mengimplementasikan pada peserta didik. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.